Ini. Namun sebelum itu, jangan lupa teman-teman, like dulu, komen dulu, subscribe dulu, agar channel ini bisa berkembang dan selalu bisa berbagi pengalaman untuk Anda. Dan bila bermanfaat, silakan teman-teman bagikan atau share ke kerabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya pada siang hari ini. Dan siang hari ini saya akan membahas atau menyikapi tentang adanya beberapa tontonan. Tontonan-tontonan yang dimaksud adalah seringnya saya atau mungkin kita semua menyaksikan tayangan di televisi atau di YouTube tentang perdebatan para advokat atau para pengacara. Mohon izin para suhu, mohon izin para ahli hukum. Dalam hal ini saya akan sedikit bercerita tentang advokat atau pengacara. Begini teman-teman, dengan seringnya kita dipertontonkan oleh perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa, sangat sengit antara para pengacara kelompok A dengan kelompok B atau dengan kelompok C yang sedang berseteru. Kita sering menyaksikan, apalagi ya teman-teman, sampai-sampai seringkali kita lihat sampai saling tunjuk, saling mengeluarkan argumen atau dalil-dalil yang hebat, sampai-sampai apa? Urat lehernya pada keluar teman-teman, saking serunya perdebatan-perdebatan tersebut. Nah, ini adalah perilaku yang wajar. Perdebatan-perdebatan yang sering kita saksikan di televisi ataupun di media sosial lainnya, ini adalah hal yang wajar. Nah, memang mereka mempelajari hukum itu sesuai dengan dalil-dalilnya, sesuai dengan aturan hukumnya, gitu. Maka wajar dan sangat sudah biasa ketika argumen hukum dikeluarkan dalam perdebatannya. Namun jangan salah teman-teman, ini ada yang menelisik buat hati saya. Ini ceritanya Wong Deso ini mau ikut mengomentari ya, tentang beberapa perdebatan yang hari-hari ini kita saksikan di televisi. Begini teman-teman, bahwa advokat itu adalah juga bagian dari penegakan hukum atau dari penegak hukum, yang mana penegak hukum itu diantaranya adalah yang pertama itu kepolisian, kejaksaan atau hakim, yang kemudian advokat, dan yang terakhir adalah lembaga pemberantasan korupsi atau KPK. Itu adalah penegak hukum yang ada di Indonesia. Teman-teman juga mesti tahu itu. Nah, kemudian ketika advokat ini menjadi salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia, nah, tentu ini tidak lepas daripada undang-undang. Ya. Nah, disyaratkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, ini jelas ada peran. Nah, peran advokat dalam sistem hukum dan peradilan ini dikatakan oleh Dr.
Yahman dan juga Nurdin Tarigan 2019, bahwa peran advokat itu diantaranya yaitu satu, teman-teman. Advokat harus punya peran adalah memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, ini teman-teman. Jadi peran advokat itu bukan harus pandai saja berbicara berargumen hukum dan memenangkan perkara, tetapi juga ini memperjuangkan, ini malah yang poin pertama ya, memperjuangkan hak asasi manusia. Nah, kemudian yang kedua, apa peran advokat itu adalah mengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Jadi setelah diperjuangkan hak asasinya, ini juga harus dikawal. Nah, mengawal konstitusi dan hak asasi manusia. Nah, ini poin yang kedua. Nah, peran advokat yang ketiga adalah berpegang teguh kepada sumpah advokat dalam rangka penegakan hukum, keadilan, kebenaran, dan moralitas. Nah, ini sudah masuk kepada moralitas. Artinya kalau sudah masuk kepada moralitas, ini secara personal adalah ini kaitannya dengan hati nurani, moralitas. Nah, selanjutnya apa teman-teman? Poin yang keempat, perannya adalah melaksanakan kode etik advokat itu sendiri. Nah, jadi jangan juga berpikir bahwa advokat hebat, tangguh dalam berargumen, tangguh dalam berperkara gitu, tetapi juga tidak punya etika. Nah, ini poin yang keempat adalah melaksanakan kode etik advokat. Nah, dan yang selanjutnya apa teman-teman? Peran advokat yang kelima adalah menjunjung tinggi dan mengutamakan nilai keadilan, nilai kebenaran, dan nilai moralitas. Ini harus dijunjung tinggi teman-teman. Harus dijunjung tinggi. Jadi tidak bisa advokat dengan hebatnya, dengan gagahnya, lalu kalau kata orang Jawa, saenak udele dewe, yang gak bisa begitu teman-teman. Ini ada rambu-rambu, undang-undang ini yang ngatur malah. Kemudian yang selanjutnya apa? Malah ini poin berikutnya adalah memelihara dan menjunjung tinggi kemandirian, kebebasan, gitu, derajat dan martabat advokat itu sendiri. Itu teman-teman. Jadi setelah kita menjadi advokat, ya ini harus juga dipelihara dan dijunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran itu, derajat dan martabat advokat itu sendiri. Ini harus dijaga betul-betul teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya apa? Banyak teman-teman, banyak ini peran-peran advokat ini. Malah ada satu poin yang ini sangat berkaitan dengan moralitas ya teman-teman. Apa itu? Advokat harus mampu memberikan bantuan hukumnya secara cuma-cuma. Terhadap siapa? Terhadap warga yang lemah dan tidak mampu dalam secara ekonomi. Gitu. Jadi advokat ini harus mampu memberikan bantuan hukumnya kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu secara ekonomi. Nah, ini kan berkaitan ini teman-teman. Ini berkaitan dengan moral tadi, gitu? Moral tadi, gitu.
Jadi jangan berpikir ketika sudah menjadi advokat, wawasan keilmuannya tinggi, wah ini harus jadi duit gitu. Ya boleh-boleh saja, tetapi ya tadi itu dalam moralitas itu disebutkan gitu. Berarti ketika ada tuntunan atau peran yang dicantumkan di situ harus mampu memberi bantuan hukum secara cuma-cuma, ya tolonglah bagi warga masyarakat yang kurang mampu dan memang membutuhkan bantuan hukum, ya ditolong. Ini teman-teman. Gitu. Kan sering juga kita lihat ini teman-teman ya, dalam perdebatan-perdebatan itu. Ya saya prihatin loh ya, saya prihatin loh. Ketika advokat memberikan statement atau memberikan argumen hukum, tetapi ini tidak berdasarkan fakta, katanya menjadi acuan. Berita yang nggak jelas menjadi acuan hukum, lah nggak bisa begitu ya teman-teman. Hukum itu ya sesuai dengan fakta, karena yang diuji juga nanti di pengadilan, nah ini bukan katanya, tetapi fakta-fakta hukum yang bisa mendukung, gitu loh teman-teman. Di persidangan nanti itu yang namanya katanya atau cerita-cerita rekayasa itu seharusnya tidak boleh ada dalam persidangan gitu. Karena orang hukum ya syarat dengan fakta, syarat dengan bukti. Ketika memang sesuai fakta dan buktinya, sebodoh-bodohnya orang ya, insya Allah hakim akan memenangkan perkaranya. Jadi yang lebih berperan itu fakta dan bukti-bukti hukum yang bisa mendukung adanya pengakuan atau penyangkalan gitu. Kemudian keprihatinan saya yang kedua, ini sudah dijelaskan, peran advokat ini sangat jelas, undang-undang atau peraturan pemerintah apapun itu banyak gitu, yang mengatur. Lah kok advokat tersandung praktik suap? Nah, kalau sudah seperti itu, ini tidak mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tadi. Dia melakukan profesinya saenak udele. Karena apa? Kalau sudah menginjak atau berpijak kepada rel Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan peran advokat di situ memang sudah jelas, ndak mesti, ya ndak mesti lah. Karena di situ ada rambu-rambu. Oh, ini membantu kejahatan yang namanya suap ini. Nah, artinya mereka bersikukuh ingin memenangkan perkaranya. Ya ndak bisa begitu. Ndak bisa begitu. Harus berpijak kepada penegakan hukum. Karena advokat ini dilahirkan untuk menegakkan hukum, untuk meluruskan hukum. Ketika kliennya ini diberatkan atau dipersulit dalam proses hukumnya. Lah, peran advokat ini adalah meluruskan. Kalau ini salah ini Pak Polisi, ini salah ini Pak Jaksa, ini salah nih Pak Hakim. Semestinya menurut undang-undang ya begini. Nah, kita sama-sama tegakkan hukum ini. Begitu ya teman-teman. Jangan sampai orang sudah jelas tapi dibela mati-matian sampai berani melakukan praktek. Misalkan suap sono, suap sini, sugak sono, sogak sini gitu. Nah, ini kurang baik teman-teman ya. Teman-teman juga mesti paham. Jadi jangan berpikir bahwa seorang advokat itu dengan mahirnya dia memainkan hukum, menguasai ilmu hukum sehingga dia kebal, sehingga dia menjadi Power Rangers. Enggak begitu teman-teman. Ada kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Nah, begitu teman-teman. Jadi
dalam tontonan yang belakangan ini muncul, ini mengusik saya untuk sedikit menyikapi, kalaupun saya memang tidak terlalu paham soal hukum, tetapi sedikit saya ikut belajar juga ini teman-teman tentang hukum. Maka kok rasanya ini tabrakan gitu loh teman-teman. Rasa-rasanya tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari gitu. Ada salah satu tontonan juga, ini katanya jadi bahan statement, ini jadi bahan pengingkaran. Padahal ini katanya. Sementara hukum tidak boleh begitu. Cerita-cerita rekayasa kok menjadi sebuah kekuatan untuk diargumenkan di meja persidangan. Nah, menurut saya jaksa, Pak Hakim ini malah lebih jeli melihat kasus-kasus. Gitu. Saya percaya para penyidik, kepolisian, kejaksaan, dan Pak Hakim ini belajarnya malah lebih daripada kita, ya, apalagi yang gelarnya sudah sampai profesor doktor. Nah, ini tidak bisa dibodoh-bodohi, tidak bisa direkayasa. Karena apalagi Pak Hakim di samping fakta-fakta persidangan, bukti-bukti hukum yang mendukung, fakta hukum yang dihadirkan, di dalam memutuskan, Pak Hakim juga punya keyakinan tersendiri. Gitu. Di dalam persidangan itu tidak hanya barang bukti dan fakta hukum yang disuguhkan, tetapi dalam proses itu juga hakim ini akan punya keyakinan tersendiri. Nah, maka setiap kali perdebatan-perdebatan yang muncul di pengadilan, ini hakim punya catatan sebagai pertimbangan nanti untuk memutuskan dalam perkara mana atau kasus mana. Nah, sanksi-sanksi pidana yang akan berlaku itu, nah, ini hakim nanti yang memutuskan, teman-teman. Ya, kalaupun kita berkuar-kuar di media televisi, wah si Anu nggak salah, ini lu begini, ini begini, ya monggo, tetapi mohon kepada para ahli hukum, para pengacara, boya berpijaklah pada ketentuan hukum yang ada, berpijaklah kepada undang-undang yang sudah memang berlaku. Loh, jangan menyimpang dari itu, karena tugas Anda para pengacara adalah sama juga, menegakkan hukum. Gitu, teman-teman. Mungkin itu, teman-teman, yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Malu wong desa iki, teman-teman. Wong desa iki bercerita tentang hukum. Namun mudah-mudahan tidak ada salahnya. Kita untuk saling mengingatkan, teman-teman. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.